Kembali lagi di Buka Mata, Buka Hati. Pemirsa, dalam segmen sebelumnya telah kita ketahui apa saja hewan yang haram dan keadaan apa saja yang membuat suatu hewan menjadi haram. Tidaklah Allah dan Rasul-Nya mengharamkan sesuatu, melainkan di sana banyak hikmah dan kebaikan bagi umatnya. Terkadang sebagian dari hikmah tersebut telah kita ketahui, sedangkan sebagian lainnya bahkan mungkin sebagian besar masih Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasiakan, sehingga akal kita belum mampu untuk menjangkaunya. Namun sebagai seorang mukmin tentu kita akan berkata samina wa atana. Kami mendengar dan kami taati, kami pasrah dan tunduk kepada seluruh ketentuan-Mu, wahai Rabb semesta alam. Nah, dalam segmen ini akan dipaparkan fakta sains yang mendukung alasan diharamkannya konsumsi daging babi. Ini membuktikan bahwa Allah memiliki maksud terbaik bagi hambanya dengan mengharamkan hewan ini. Babi merupakan pemakan segala dan juga scavengers atau pemakan makanan sisa. Artinya babi memakan apapun termasuk makanan basi, makanan busuk, kotoran, feses, urin, bangkai, bahkan sel kanker. Sayangnya sistem pencernaan babi tidak dapat membuang racun-racun hasil makanan tersebut. Racun pun terakumulasi di seluruh tubuhnya, terutama di daging dan lemak. Apalagi babi hanya perlu 4 jam untuk mencerna seluruh makanan. Ini tentunya tidak cukup waktu untuk membuang racun-racun yang ada di tubuhnya. Babi juga tidak memiliki kelenjar keringat. Artinya babi tidak bisa melepas racun tubuhnya melalui keringat. Artinya daging babi tentu mengandung akumulasi racun lebih banyak daripada daging lainnya. Sebuah lembaga di Inggris, Consumer Reports, melakukan investigasi terhadap 200 sampel daging babi dan mendapatkan sekitar 69%-nya terkontaminasi bakteri Yersinia enteropolitica. Bakteri ini menyebabkan demam, gangguan saluran pencernaan, diare, mual muntah, dan kram perut. Banyak bakteri yang ditemukan di daging babi bersifat resisten terhadap antibiotik. Hal ini membuat pengobatan lebih sulit bila kita terkena penyakit yang disebabkan makanan yang mengandung daging babi. Berdasarkan laporan Consumer Reports, terdapat Salmonella, Staphylococcus aureus, atau Listeria monocytogenes, yang juga merupakan penyebab penyakit menular yang berasal dari makanan. Babi adalah kontainer atau tempat penampung penyakit. Babi merupakan inang bagi banyak parasit, virus, dan organisme lain yang dapat ditularkan ke manusia. Salah satunya Taenia solium, cacing parasit usus yang dapat menginfeksi usus dan membuat kita kehilangan nafsu makan. Ada pula meningovirus yang dapat menyebabkan demam, menggigil, kulit kemerahan, sakit kepala, dan berkeringat dingin. Babi juga menularkan virus kudis, tuberkulosis, juga hepatitis. Belum lagi, babi merupakan karier virus flu burung atau avian influenza dan flu babi atau swine influenza. Di dalam tubuh babi, virus avian influenza atau H1N1 dan H2N1 yang semula tidak ganas, bermutasi menjadi H1N1 atau H5N1 yang ganas, mematikan dan menular ke manusia. Meskipun empuk dan terkesan lezat, namun karena banyak mengandung lemak, daging babi sulit dicerna. Akibatnya nutrien atau zat gizi tidak dapat dimanfaatkan tubuh. Selain itu, menurut Profesor Nalbandov yang juga penulis buku Adaptive Psychology on Mammals and Birds, juga menyebutkan bahwa kantung urin babi lebih sering bocor sehingga urin babi merembes ke dalam daging. Akibatnya daging babi tercemar kotoran yang semestinya dibuang bersama urin. Lemak punggung pada babi tebal dan mudah rusak oleh proses ransiditas oksidatif sehingga menimbulkan bau tengik dan tidak layak dikonsumsi manusia. Lemak babi menurut para ilmuwan berperan juga dalam penularan berbagai macam penyakit seperti pengerasan urat nadi, naiknya tekanan darah, nyeri dada yang mencengkram, serta radang sendi pada sendi-sendi tubuh. Mayoritas bagian tubuh babi adalah lemak. Konsumsinya menyebabkan peningkatan kolesterol tubuh dan memperlambat proses penguraian protein dalam tubuh. Penelitian ilmiah di Cina dan Swedia menyebutkan bahwa daging babi merupakan penyebab utama kanker anus dan usus besar. Ini disebabkan parasit yang dibawa babi dapat tetap hidup di saluran pencernaan kita, salah satunya benih-benih cacing pita dan Thrasenia lolipita. Virus dan parasit menggerogoti kesehatan saluran pencernaan, membuat radang hingga menjadi kanker. DNA babi mirip dengan manusia, itulah mengapa babi seringkali dijadikan objek penelitian sebagai permodelan manusia. Materi genetiknya memiliki kemiripan lebih dari 80%, meski ekspresi gennya memiliki perbedaan tingkat. Adanya hewan ini membuat dunia penelitian lebih besar berkembang. Penelitian demi kemaslahatan manusia pun semakin banyak menggunakan babi sebagai permodelan. Namun dampak negatifnya adalah sifat buruk babi diyakini dapat menular ke manusia. Beberapa sifat buruk babi misalnya binatang paling rakus, kotor, dan jorok di kelasnya. Kemudian kerakusannya tidak tertandingi hewan lain seperti suka memakan bangkai dan kotorannya sendiri, bahkan kotoran manusia pun dimakan. Babi sangat suka berada di tempat yang basah dan kotor. Untuk memuaskan sifat rakusnya, bila tidak ada lagi yang dimakan, ia muntahkan isi perutnya lalu dimakan kembali. Lebih lanjut, kadang ia mengencingi pakannya terlebih dahulu sebelum dimakan.
Nah, pemirsa, demikianlah fakta yang dipaparkan dunia sains tentang bahayanya konsumsi daging babi. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Tak terasa sudah hampir 30 menit buka mata buka hati menemani pemirsa, dimana tadi kita sudah membahas tentang hewan-hewan yang haram dalam Islam, hewan yang haram karena faktor keadaan, serta fakta ilmiah tentang hewan babi. Semoga apa yang tadi sudah kita saksikan bisa membuka mata dan hati kaum muslimin semua bahwa Islam itu indah, Islam itu karomah, dan Islam itu rahmatan lil alamin meski banyak perbedaan di dalamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.